Halo Sagittarius, jumpa lagi di Telarkana bersama dengan saya Adi. Ya, ini bacaan untuk Sagittarius Sun, Moon, Rising, and Venus sign ya. Jadi ini general energi ya. Jadi ambil saja yang relate, yang tidak relate silakan silakan diabaikan. Oke, untuk pergerakan planet minggu ini ya 15 Juni sampai 21 Juni 2026. Yang pertama di sini ada super new moon di Gemini ya, 14 sampai 15 Juni di sini ya. Kenapa disebut super new moon? Karena adalah bulan yang terdekat dengan bumi gitu ya. Lalu kemudian di sini bulan berada sejurus atau selaras bersama matahari di sini ya, berada di konstelasi Gemini in conjunction gitu ya. Jadi intinya di sini sisi intelektual itu akan semakin dicerahkan gitu ya, akan semakin muncul banyak manifestasi manifestasi ide-ide segar gitu ya, manifestasi-manifestasi baru. Lalu kita akan semakin terdorong untuk mengimplementasikan ide-ide segar tersebut yang sudah kita rencanakan di minggu-minggu yang lalu gitu ya, itu ke proyek yang baru ini ya, sehingga kita akan semakin terdorong untuk menjalin kerjasama satu sama lain sana sini gitu ya. Nah, ini merupakan bentuk finalisasi ya dari rencana atau istilahnya strategi yang sudah kalian susun di minggu lalu. Jadi teman-teman di sini bisa segera mengimplementasikan apa yang sudah direncanakan gitu ya. Dan sedikit ada dorongan untuk berani tampil di depan publik ya. Kembali lagi Venus masih di Leo di sini, dan uniknya di sini in trine ya. In trine itu adalah sudut harmoni bersama Uranus di Gemini gitu ya. Jadi intinya kita ingin tampil di publik dengan original gitu ya, originalitas kita gitu ya. Jadi di sini sangat bagus sekali bagi teman-teman Sagittarius mungkin yang memiliki profesi sebagai kreatif staff di sini ya, atau digital content creator di situ ya. Jadi intinya di sini kalian akan semakin terdorong untuk mempublish hal-hal yang baru gitu ya, yang sesuai, yang identik dengan diri kalian sendiri gitu ya. Ini juga waktu yang bagus untuk kampanye marketing ya, bagi teman-teman yang mempunyai usaha fisik gitu ya, bukan online, mungkin bisa beralih ke online ya, mulai memarketingkan usaha-usahanya melalui online ya. Itu sangat bagus sekali di awal minggu ini. Cuman shadownya ya, hati-hati dengan info yang overload gitu ya. Jadi overloading information gitu ya. Kembali lagi Gemini di sini adalah full of information, lalu menyebabkan kita kurang fokus karena banyaknya pilihan-pilihan yang muncul di depan mata kita atau di pikiran kita ya. Jangan tergoda ya teman-teman ya di sini ya, dan jangan tergoda juga untuk menjanjikan sesuatu yang muluk-muluk teman-teman. Kembali lagi, kampanye marketing boleh gitu ya, tapi lebih pada yang realistis saja intinya gitu ya. Kalau nggak realistis ya, ya jangan dijanjikan ya, bisa jadi berimbas pada diri kita sendiri. Oke, yang kedua di sini adalah Venus di Leo yang trine bersama Neptune di Aries, lalu opposite Pluto yang lagi retrograde di Aquarius ya. Agak jelimet ya, tapi intinya di sini terjadi di 17 Juni di sini ya, di hari Rabu. Di sini intinya di sini adalah uh, Pluto di Aquarius di sini bukan sebagai opposite, itu memang bertentangan ya, energinya bertentangan, tapi bukan untuk menghalangi kita. Lebih pada ini saya merasakan ada sebuah energi tantangan ya, di mana kita di sini berusaha untuk mengejar apa yang kita cita-citakan itu based on originalitas dari diri kita sendiri gitu ya. Itu yang saya rasakan gitu ya. Jadi apapun itu usaha kalian, dasarkan pada originalitas yang kalian punya. Semakin original, semakin semakin real diri kalian, maka akan semakin sukses gitu ya ke depannya. Lalu kemudian yang ketiga di sini Chiron ya, Wounded Healer atau Wounded Warrior di sini masuk di Taurus di tanggal 19 Juni di hari Jumat ya, mendekati weekend, di mana kita akan semakin fokus untuk penyembuhan terkait keamanan finansial. Kembali lagi, kenapa penyembuhan? Karena Chiron di sini Wounded Healer ya, ceritanya di sini adalah Chiron di sini dia sudah mengalami banyak sekali siksaan semasa hidupnya ya, dari A sampai Z, tapi dia tidak menggunakan siksaan atau kesedihan yang menerpa dirinya itu untuk bersedih ya, tapi justru malah digunakan untuk sebagai pengalaman dan menyembuhkan orang-orang lain yang mengalami siksaan yang sama gitu ya. Jadi intinya di sini adalah penyembuhan melalui luka di masa lalu. Jadi kita akan semakin terdorong untuk menyembuhkan isu-isu terkait keamanan finansial, self worth, lalu keamanan sumber daya, sehingga
Di situ akan kecemasan-kecemasan lama yang terkait hal ini itu akan muncul ya. Dan itu sudah waktunya untuk disembuhkan memang teman-teman, disadari dan disembuhkan. Oke, lalu kemudian yang ketiga ya, semakin di akhir minggu ya, di hari Minggu nanti ya, di 21 Juni masuk ke Cancer season ya, dimana di sini matahari mulai masuk di Cancer. Ini summer solstice ya. Summer solstice itu apa? Itu adalah kondisi di mana matahari berada di puncak kekuatannya dalam 1 tahun, gitu ya. Jadi intinya di sini adalah energi joyful and happiness segala macam diterangkan, gitu ya. Dan ini adalah pergerakan kosmik dari intelektual yang masih di intelektual di Gemini bergerak ke family oriented di Cancer. Sehingga kita akan semakin terdorong untuk berfokus ke keluarga, keamanan emosional. Lalu kita juga akan semakin terdorong untuk sedikit memundurkan analisa pikiran ya, lebih mengedepankan yang namanya intuisi dan feeling. Kembali lagi Cancer di sini adalah water based sign ya, didasarkan pada emosi. Lalu kemudian kita akan semakin banyak merasakan kedamaian di sekitar kita ya. Kembali lagi Cancer di sini adalah konstelasi yang sangat tenang gitu ya, damai. Self care itu waktu yang tepat untuk self care, merawat circle-circle terdekat kita ya, baik itu keluarga, teman kerja, pasangan, anak-anak gitu ya. Dan di sini waktu yang tepat untuk melindungi batasan personal. Melindungi batasan personal di sini dalam artian adalah ya kembali lagi ya, di awal minggu itu kita seperti bekerja mati-matian gitu ya, kampanye marketing tanpa henti, tanpa kenal lelah. Tapi semesta di sini menginginkan kita untuk tetap in balance ya, tetap seimbang. Dengan adanya di akhir minggu kita masuk di Cancer, di sini kita diminta untuk menarik diri, beristirahat ya, fokus pada pemulihan diri sendiri dan keluarga gitu ya. Jadi ini seperti penyeimbang mental energi ya. Itu. Oke, sekarang kita masuk ke energi teman-teman Sagittarius di sini ya. Ada vibes apa di minggu ini bagi teman-teman Sagittarius? Mohon bantuan semesta satu kartu yang menunjukkan vibes teman-teman Sagittarius minggu ini. Satu kartu. Oke, Sagittarius, vibes kalian untuk minggu ini adalah door to value. Ya, kalian sepertinya sedang melihat sebuah opportunity ya, opportunity untuk sisi material, untuk pengembangan sisi material kalian dengan adanya door to value. Bisa jadi kalian di sini menyadari adanya sebuah value yang sangat berharga di sekitar kalian ya, atau di kehidupan kalian gitu ya, dan tampaknya value ini nantinya ke depan akan kalian perhatikan dan kalian kembangkan gitu ya. Itu dengan adanya door to value di sini ya. Saya merasakan adanya energi Ace of Pentacles di sini ya. Ace of Pentacles, Page of Pentacles gitu ya, door to value. Wheel of Fortune gitu ya. Oke, lalu kemudian masuk ke situasi teman-teman Sagittarius di sini ya. Mohon bantuan semesta situasi yang dialami oleh teman-teman Sagittarius di minggu ini. Mohon bantuan satu kartu yang menunjukkan situasi teman-teman Sagittarius di minggu ini. Semesta, mohon bantuan. Oke, situasi kalian di minggu ini adalah projected ya. Future days, weeks, months. Jadi tampaknya ada sesuatu yang kalian rencanakan di sini ya. Kalian seperti itu tadi ya, seperti melihat sebuah opportunity gitu ya, kesempatan untuk usaha, kesempatan untuk dagang, kesempatan untuk apapun itu ya, yang terkait yang menurut kalian itu membawa value buat kalian ya. Dan itu kalian seperti memvisionkan itu ke hari-hari ke depan ya, dengan adanya kartu projected di sini ya. Saya merasakan adanya energi Two of Wands, Three of Wands gitu ya, Ace of Wands gitu ya, The Chariot gitu ya, Seven of Swords juga ada, strategi gitu ya. Oke, mari kita masuk lebih dalam dengan menggunakan tarot ya. Mohon bantuan semesta 3 energi utama untuk teman-teman Sagittarius di sini yang menunjukkan energi masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Mohon bantuan semesta. Oke, terima kasih. Sagittarius di sini energi pertama kalian mendapatkan The Sun, ya ini Leo energi ya. Lalu kemudian Ten of Swords, nice. Ini The Sun in Gemini ya. Kembali lagi di awal minggu ya, itu ada New Moon in Gemini di mana
matahari dan Gemini di sini berada dalam satu titik ya, the sun in Gemini. It's ending gitu ya. Dead done over with. Gitu ya, selesai. Lalu energi ketiga the stars ya, Aquarius di sini ya, kembali lagi Pluto retrograde di Aquarius di situ ya, di mana originalitas itu menjadi sebuah harapan gitu ya. Bottom of the deck, two of wands itu kan ya. Ada sesuatu yang kalian proyeksikan ke depan gitu ya, dengan adanya energi tadi projected itu tadi ya. Itu bottom of the deck, ada sesuatu yang kalian proyeksikan, kalian meninggalkan sesuatu yang sudah established di sini ya, yang sudah bisa ditinggalkan di sini, sudah bisa berjalan sendiri, dan kalian bergerak ke proyek kalian yang baru gitu ya. Bukan berarti meninggalkan proyek yang lama, tapi lebih pada membiarkan proyek yang lama ini bekerja secara otomatis gitu ya, sekarang sudah bisa ditinggalkan gitu ya. Itu dengan adanya energi two of wands. Lalu kemudian di masa lalu ada tesan ya, ini Leo energi ya, kembali lagi kita baru saja merasakan Venus di Leo ya. Ada sesuatu yang tercerahkan di sini, ada sesuatu yang membawa bahagia di sini. Bisa jadi kalian di masa lalu memperoleh sebuah kebahagiaan yang sangat ultimate sekali dengan adanya energi the sun, sehingga kalian merasa saking bahagianya seperti layaknya anak kecil yang happy gitu ya, main-main di luar gitu ya, dengan adanya energi the sun di sini ya. Lalu kemudian saat ini ada energi ten of swords ya. Ini kalian menyelesaikan sesuatu, dead and over with ya. Kalian sudah tidak lagi memikirkan hal itu, ada sesuatu yang kalian selesaikan gitu ya di weekend kemarin ya, dan kalian di minggu ini bergerak untuk menjalani hidup yang baru gitu ya, dengan adanya energi dan offshore di sini ada yang sebuah energi yang kalian lepaskan di sini ya di masa lalu. Lalu kemudian di masa yang akan datang ada energi the stars ya, Aquarius energi di sini ya. Kalian seperti hopes and healing gitu ya, dengan adanya rencana yang baru ini harapannya bisa menyembuhkan rasa sakit atau kenangan-kenangan yang menyakitkan di masa lalu gitu ya, atau belief di masa lalu yang sudah tidak lagi relevan, dengan harapan kalian di sini bisa membawa sebuah value tertentu gitu ya, dengan adanya energi the stars gitu ya. Bisa jadi di masa yang akan datang kalian menjadi the stars itu sendiri ya, kalian bisa menjadi seseorang public figure gitu ya. Kembali lagi ya, manfaatkan energi new moon di Gemini ini ya untuk digital marketing kalian ya, mempromosikan apapun itu yang menjadi proyek kalian. Jadi di masa yang akan datang kalian akan menjadi seseorang yang terkenal gitu ya, bisa dia ya semoga semesta mewujudkan gitu ya. Amin amin amin. Oke, untuk teman-teman Sagittarius di sini mohon bantuan klarifikasi 3 energi ini semesta. Untuk teman-teman Sagittarius di sini dengan adanya energi the sun, ten of swords dan the stars di sini ya. Oke, teman-teman Sagittarius ya, mohon bantuan klarifikasi untuk the sun semesta 3 kartu. Oke, the sun di sini diklarifikasi dengan Knight of Pentacles, yakni Taurus, Virgo, Capricorn energi. Lalu kemudian Two of Cups. Oke, nice. Lalu kemudian The Hermit, Virgo energi. Bottom of the deck, Queen of Cups. Ya, ini Cancer, Scorpio, Pisces ya. Jadi dengan adanya bottom of the deck, Queen of Cups di sini kalian sudah belajar dari masa lalu ya. Kalian sudah menguasai hati kalian ya dengan adanya Queen of Cups di sini ya. Kalian sudah memantapkan hati kalian sudah mengenang masa lalu itu, oh ternyata salah saya di sini terkait feelings gitu ya, terkait relasi, terkait pekerjaan, terkait usaha dagang apapun itu ya. Dengan adanya energi Queen of Cups di sini ya, bisa jadi juga Queen of Cups di sini adalah ya kalian mengesampingkan emosi di sini ya, mengesampingkan sisi emosional. Karena seperti yang kita ingat ya, di minggu lalu awal minggu itu kita ditenggelamkan dalam energi Cancer ya. Lalu kemudian di weekend ini kita seperti dicerahkan gitu ya dengan adanya new moon di Gemini gitu ya. Jadi kita seperti mengesampingkan kembali sisi emosional kita, lalu kemudian kita berpikir ulang gitu ya untuk maju ke depan. Dan kalian di sini seperti merencanakan sesuatu gitu ya. Kembali lagi Knight of Pentacles di sini adalah Knight yang bergerak paling lambat gitu ya, tapi dia adalah Knight yang paling reliable gitu ya, Knight yang membawa misi
untuk bisa mensejahterakan semua orang di kerajaan gitu ya, dengan adanya pentacles yang dia bawa ini. Dan uniknya di sini teman-teman, di kartu ini itu behind backgroundnya itu ya ada pohon yang ada jamnya teman-teman. Kembali lagi ya tadi dengan kartu projected itu tadi ya, divine timings teman-teman berperan sekali di sini, bahwa intinya ini kalian merencanakan sesuatu yang sifatnya jangka panjang ke depan gitu ya. Dan Two of Cups di sini bisa jadi kalian merencanakan itu dengan seseorang yang tersayang ya, dengan seseorang yang kalian sayangi, kalian cintai gitu ya, pasangan kalian mungkin ya, atau pacar kalian atau siapapun itu ya, dengan adanya Two of Cups di sini. Lalu kemudian The Hermit di sini adalah kalian berusaha untuk mencari kebijaksanaannya ya, dan kalian sudah mendapatkan wisdomnya di sini dengan adanya tadi bottom of the deck Queen of Cups di situ ya. Kalian sudah mendapatkan kebijaksanaannya di sini ya. Dan bisa jadi juga teman-teman, bagi kalian yang tidak berurusan dengan siapapun gitu ya, kalian merencanakan sesuatu di sini untuk long term masa depan kalian, dan itu sudah menjadi keselarasan hati lahir batin kalian ya, dengan adanya Two of Cups di sini ya, feminin dan maskulin energi. Dan kalian di sini mencari informasi gitu ya, kembali lagi Virgo energi ya, kebijaksanaan. Kalian menarik diri, mungkin kalian di sini mencari informasi terkait apapun itu yang kalian rencanakan ke depan ya, gitu ya. Kembali lagi manfaatkan energi New Moon di Gemini ya, akan banyak informasi yang masuk dalam kehidupan kalian. Ini waktu yang tepat untuk mencari data-data apapun itu ya, itu. Oke, lalu kemudian mohon bantuan semesta klarifikasi untuk energi Ten of Swords di sini ya. Terkait apa Ten of Swords di sini energi saat ini? Ya, energi 10-10 ya. The Sun itu 19, 9 tambah 1 10, energi Ten of Swords di sini 10. Lalu The Stars di sini kartunya ya 17 ya, 8. Moving to Wind. Oke. Ten of Swords di sini diklarifikasi dengan The Chariot, moving to Wind, The Chariot ya. Lalu kemudian Queen of Swords ya, ini Aquarius, Libra, Gemini. Lalu kemudian King of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, gitu ya. Ya, bottom of the deck di sini The Empress ya, Taurus, Virgo energi, gitu ya. Dengan adanya energi The Empress di sini, kalian berfokus pada diri sendiri ya. Saat ini ya, kalian melepaskan yang namanya dua orang di sini tampaknya ya, Queen of Swords dan King of Wands. Queen of Swords di sini kaitannya mungkin seseorang yang memiliki zodiak angin ya, Aquarius, Libra, Gemini, dan kemudian zodiak api di sini ya, Aries, Leo, Sagittarius. Jika bisa jadi ini energi kalian sendiri ya, gitu ya. Itu lalu kemudian di sini kalian seperti menyadari gitu ya, bahwa intinya value itu hadir dari dalam diri kalian sendiri ya, dengan adanya energi bottom of the deck The Empress di sini ya. Lalu kemudian Ten of Swords tadi diklarifikasi dengan The Chariot, Queen of Swords, dan King of Wands. Ya, kalian bergerak menuju kemenangan gitu ya, menuju apa yang sudah kalian rencanakan gitu ya di masa lalu gitu ya. Lalu kalian tidak menerima bullshit gitu ya, dengan adanya energi Queen of Swords di sini ya, kalian akan menebas siapapun yang nggak jelas datang ke depan kalian gitu ya. Lalu kemudian King of Wands di sini kalian entrepreneur energi ya. Jadi kalian di sini memanfaatkan apapun itu skill kalian ya, untuk berusaha bekerja gitu ya, mengejar passion kalian gitu ya. Kembali lagi teman-teman yang digital marketing itu bagus sekali ya, teman-teman di sini ya. Itu lalu kemudian energi yang ketiga di sini semesta mohon bantuan klarifikasi untuk The Star energi di sini di masa yang akan datang. Aquarius energi ya di sini ya, The Stars, Hopes and Healing. Gitu ya. Oke, The Stars di sini diklarifikasi dengan Four of Swords ya, healing ya. Lalu kemudian The Moon, ini Cancer, Pisces energi.
Lalu kemudian Tree of Swords. Oke. Bottom of the deck, Page of Swords. Ya. Ya, dengan adanya bottom of the deck, Page of Swords di sini kalian seperti ya ada sebuah energi stalking energi, atau intinya energi yang cek-cek ombak di sini ya, dengan adanya energi Page of Swords di sini ya. Kalian seperti menyadari bahwa yaitu tadi ya, dengan adanya kalian berfokus pada diri sendiri, kalian sudah melepaskan siapapun ini yang toksik dalam kehidupan kalian, gitu ya, movement untuk menang, gitu ya, dengan apapun yang sudah kalian rencanakan. Lalu kalian menyadari ya, dengan adanya Page of Swords di sini kalian menyadari sesuatu di masa yang akan datang, bahwa ternyata ya kalian butuh istirahat, gitu ya. The Star di sini rest and rejuvenation ya, hopes and healing, gitu ya, hopes and healing. Kalian menyembuhkan diri kembali lagi di tengah minggu ya, di tanggal 17 ada Chiron di situ ya, itu waktunya yang bagus untuk menyembuhkan sakit hati kalian, gitu ya. Jadi kalian di sini mengistirahatkan apapun itu yang menjadi ketakutan kalian ya, lalu kalian menyembuhkannya, gitu ya. Dengan adanya energi The Stars di sini ya. Jadi mungkin di masa lalu ya kalian takut akan sesuatu ya, takut untuk muncul di muka publik, takut untuk mengeksekusi sesuatu, gitu ya. Dan ini merupakan suatu bentuk ya luka masa lalu ya, akibat dari luka masa lalu, entah inner child atau kalian pernah disakiti di masa lalu oleh orang-orang di lingkungan sekitar kalian, sehingga kalian takut untuk memproyeksikan sesuatu, takut untuk berusaha atau bergerak atau berkembang, gitu ya. Dan di sini kalian mulai menyembuhkan diri ya. Di akhir minggu dengan adanya Chiron Wounded Warrior itu ya, di Taurus, gitu ya. Kalian mulai menyembuhkan diri terkait itu ya. Jadi ketakutan-ketakutan selama ini ya, kalian mungkin yang takut akan uang, takut pegang uang banyak, gitu ya. Kalian mungkin mulai menyembuhkan di situ. Kalian mulai menyamankan diri dengan uang kembali lagi, teman-teman ya. Anggap uang itu sebagai sahabat kalian. Jadi ketika dia berada pada kalian, anggap itu adalah seseorang yang ingin mengkomforting kalian ketika tidak ada bersama kalian, atau kalian kehilangan uang, gitu ya, atau kalian, sahabat kalian itu pergi meninggalkan kalian. Percayalah bahwa dia pergi untuk melaksanakan tugas demi kebahagiaan kalian berdua, gitu ya. Itu gitu ya. Oke, mari kita lihat saran dari semesta di sini ya. Mohon bantuan semesta, saran untuk teman-teman Sagittarius di sini. Cukup jelas sekali ya, teman-teman ya. Kalian seperti melihat sebuah value yang selama ini belum pernah, atau istilahnya yang ya itu tadi ya, kalian tidak bisa melihat sebuah opportunity ini kalian karena terhambat rasa itu ya, ada luka di masa lalu terkait uang, gitu ya. Oke, saran dari semesta yang pertama adalah Two of Cups, nice. Three of Cups, nice. Lalu kemudian Ten of Pentacles, nice sekali teman-teman ya. Bottom of the deck, Death and Rebirth ya, transformasi dalam diri kalian ya, di Scorpionic energi ya. Pluto energi di sini ya. Pluto di sini lagi retrograde di Aquarius ya, dimana ya otentik originalitas kalian, gitu ya, dikembangkan, gitu ya, dengan adanya Pluto di Aquarius, gitu ya. Kembali lagi di sini ya, show the real you, itu intinya ya, dengan adanya Death in Rebirth di sini ya. Kalian di sini dulu mungkin takut yang menunjukkan diri kalian yang sebenarnya di muka umum, gitu ya, di publik, gitu ya. Sekarang kalian sudah tidak takut lagi, gitu ya, dengan adanya Death in Rebirth, gitu ya. Dan semesta di sini seperti berkata bahwa ya, selaraskan diri kalian ya, berkolaborasilah dengan siapapun itu, lalu kejarlah apa yang menjadi impian kalian ya. The Tree of Life di sini ya, ini ada simbol arkonnya di sini ya. Arkon di sini adalah Tree of Life.
pohon kehidupan, pohon di mana bisa mensejahterakan siapapun yang bernaung di bawahnya. Gitu ya. Intinya gitu. Dan kembali lagi, Three of Cups di sini, 3 perempuan ini melihat ke bintang ya teman-teman ya. Melihat ke bintang. The star energy. Ya bisa jadi di masa yang akan datang, ya kalian akan menjadi seseorang yang sangat terkenal gitu ya, dikenal banyak orang. Yang mungkin dulu kalian malu-malu gitu ya, tampil di muka umum, malu-malu untuk mempresentasikan sesuatu gitu ya. Sekarang kalian menjadi lebih berani gitu ya. Karena kalian di sini sudah in align gitu ya. Kembali lagi, ini adalah union energi antara feminin dan maskulin gitu ya. Lalu di sini kalian in celebration gitu ya. Kalian bersama orang-orang di sekitar kalian yang menyayangi kalian, kalian bergerak maju ke depan gitu ya, dengan dituntun oleh bintang. Di sini yang tidak lain adalah kalian sendiri gitu ya, dan kalian bergerak menuju ke arah ya building and living a legacy gitu ya. Tree of Life, Ten of Pentacles yang bisa dinikmati bersama seseorang atau orang-orang di sekitar kalian dan keluarga gitu ya. Oke, mari kita lihat monologi oracle untuk teman-teman Sagittarius di sini ya. Mohon bantuan semesta, monologi oracle untuk teman-teman Sagittarius di sini. Izin ya. Oke. Monologi untuk teman-teman Sagittarius di sini, kalian mendapat New Moon in Cancer ya. You and your loved one are safe. Jadi intinya di sini yaitu tadi ya, fokus pada keluarga di akhir-akhir gitu ya. Apapun yang kalian rencanakan di sini adalah based on your family. Keluarga kalian, istri, suami, anak-anak kalian adalah kekuatan kalian dan bahan bakar utama kalian di sini ya. Dari situ, dari bahan bakar itu memberanikan diri, kalian memberanikan diri untuk tampil ke publik, menunjukkan siapa diri kalian yang sebenarnya di sini ya. Itu saya merasakan di situ ya, dan itu yang justru malah membuat kalian dan orang-orang yang kalian sayangi di sekitar kalian itu safe gitu ya. Jadi jangan takut untuk muncul di depan publik ya teman-teman ya. Nggak akan ada yang men-sniper kalian ya di depan publik, jadi nggak usah takut gitu ya. Kalian dilindungi oleh semesta di sini ya. Apapun yang kalian munculkan di publik di sini tentunya akan banyak mendapatkan dukungan dari orang-orang di sekitar kalian kok ya. Oke, untuk animal spirit bagi teman-teman Sagittarius di sini yang pertama ya, kalian mendapatkan peacock. Nice ya, peacock di sini unik ya. Kembali lagi ya, vibransi peacock di sini merak itu memekarkan ekornya, tailnya gitu ya, untuk menarik perhatian orang-orang atau istilahnya untuk menarik perhatian peacock-peacock lain yang ada di sekitarnya ya, untuk ya intinya untuk kawin gitu ya. Jadi intinya di sini peacock di sini saya merasakan adanya energi kalian itu sebenarnya adalah bintang yang tersembunyi ya, bintang yang tersembunyi atau intan berlian yang belum terasah mungkin ya dulu atau saat ini gitu ya. Dan kalian di masa depan ketika sudah diasah, ketika kalian memberanikan diri untuk muncul ke permukaan, maka kalian menjadi sorotan banyak orang gitu ya. Kalian menjadi seorang public figure yang dianut di sini ya, dengan adanya peacock spirit vibrancy. You were born to shine and inspire ya. Kamu terlahir untuk bersinar dan menginspirasi. Practice humility to avoid jealousy. Ini ya, hati-hati ya teman-teman ya. Praktek rendah hati gitu ya, untuk menghindari kecemburuan. Kembali lagi, tantangan bagi seorang public figure di sini adalah kecemburuan ya teman-teman ya. Karena mungkin di sini kalian menunjukkan sesuatu hal yang positif di luar gitu ya, lalu ada orang-orang yang iri gitu ya. Jadi hati-hati. Be grateful with life and more good things will come. Bersyukurlah dengan kehidupan yang ada di sekitar kalian, maka kalian akan dilipat gandakan oleh semesta gitu ya. Be true to yourself and recognize your brilliance. Saya sudah tidak bisa lagi memanipulasi ini energinya teman-teman ya. Be true to yourself and recognize your brilliance. Pluto di Aquarius. Ini Aquarius energi. Death and Rebirth ya. Pluto. Jadi intinya di sini tunjukkan diri kalian ya, semaksimal mungkin, seotentik mungkin
ke publik gitu ya, nggak usah takut gitu ya, meskipun ada orang yang jealous sama kalian, nggak usah abaikan saja gitu ya. Intinya semakin otentik kalian, semakin berani kalian untuk muncul di depan umum, maka kalian akan semakin sukses gitu ya. Oke, sekian pesan-pesan dari semesta dan saya ya untuk teman-teman Sagittarius di sini ya. Terima kasih bagi teman-teman Sagittarius yang sudah berkunjung. Terima kasih atas komen, like, subscribe, dan hype-nya. Sampai jumpa di bacaan Sagittarius yang berikutnya. Jaga hati, jaga diri, jaga pikiran ya teman-teman Sagittarius. Terima kasih, salam satu semesta.